kamu nggak akan mendapatkan uang atau gaji sampai uang itu diperoleh kembali. Uang yang didapatkan dari kesepakatan ini biasanya akan dibagikan kepada member-member yang lain juga. So unfortunately, no, I did not get paid quite literally a single cent from my time as an idol. Hi everyone, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat guys. Don't give up. Waiting. Alright Yorobun, di video kali ini Mimin akan ngajakin kalian untuk bahas tentang gaji idol K-pop. Karena ya kalau aku lihat ya, beberapa belakang terakhir ramai banget nih yang ngebahas tentang gaji idol K-pop. Dan spesial untuk pembahasan kali ini, kita bakal dengerin bagaimana story dari Dennis. Dennis ini dulunya adalah bagian dari Secret Number, namun pada akhirnya dia itu keluar dari grup tersebut. Dia itu berpartisipasi dalam debut dan juga satu kali comeback dengan Kadet Boom. Habis itu dia pun keluar dari Secret Number, dan kalau aku lihat sekarang dia itu aktif banget loh di sosial media. Dia sering nge-cover lagu, terus buat konten Get Ready With Me sambil cerita-cerita, dan berbagai kegiatan lainnya. Oh ya, ini juga untuk tambah informasi, Dennis diketahui mengambil jurusan bisnis musik dan dirinya ini telah belajar banyak hal tentang apa sih yang salah dengan kontrak K-pop dan apa saja yang membuat mereka ataupun kontrak ini sangat buruk. Lantas, apa saja hal tersebut? By the way, disclaimer, dicatat disclaimer, untuk Dennis itu tidak menargetkan siapapun dan dirinya hanya berbicara tentang pengalaman dan pengetahuannya. So, mungkin nggak sama dengan artis lain atau perusahaan lain. Just tentang bagaimana pengalamannya. Yang pertama, Dennis itu berbicara mengenai standar kontrak yang diterima kebanyakan orang, kebanyakan artis atau kebanyakan idol. Namun, meskipun demikian, tentu mungkin ada perbedaan nih guys, per perusahaan ataupun per artisnya. But, ini tuh merupakan hal umum yang pernah dirinya lihat selama dirinya berada di industri musik K-pop. Dennis lebih lanjut menjelaskan bahwa setiap kali artis tanda tangan kontrak nih dengan perusahaan, kontraknya itu juga menentukan apa nanti yang akan ditanggung oleh perusahaan dan apa yang nggak ditanggung oleh perusahaan. Dan ini kemudian akan berubah menjadi hutang, di mana perusahaan akan mengedepankan uang dan pada dasarnya berinvestasi pada artis. Jadi guys, maksudnya tuh kayak gini. Misal ya, kalian itu menjadi trainee di agensi ini. Setelah kalian tanda tangan kontrak menjadi trainee, ya kebutuhan-kebutuhan kalian nanti akan ditanggung oleh agensi. Mulai dari tempat tinggal, biaya makan, dan juga segala lainnya. Tapi, ada tapinya nih. Biaya yang sudah dikeluarkan oleh agensi ini nanti akan dimasukin ke dalam daftar hutang kalian. Dan kalian akan membayar hutang tersebut setelah kalian berhasil debut menjadi idol K-pop. Makanya nih teman-teman, di beberapa kasus ada idol yang belum menerima gaji selama beberapa tahun. Hal itu dikarenakan mereka perlu ngebayar hutang mereka dulu sama agensi. Kemudian Dennis juga mengatakan nih guys, bahwa untuk kontrak K-pop adalah apa yang dikenal di industri musik Amerika sebagai kesepakatan 360 deal. Apa itu kesepakatan 360 deal? Dalam industri musik, kesepakatan ini adalah hubungan bisnis antara artis dan juga perusahaan musik. Perusahaan itu setuju untuk memberikan dukungan finansial dan dukungan lainnya kepada artis. Sebagai imbalannya, artis tersebut setuju untuk memberikan perusahaan tersebut persentase dari peningkatan jumlah pendapatan mereka yang seringkali mencakup segala hal, mulai dari streaming digital dan juga online, lalu pertunjukan langsung, penjualan merchandise, kesepakatan dukungan, dan royalti penulisan lagu. Jadi ketika artis ini udah tanda tangan kontrak dan masuk agensi tersebut, segala sesuatu yang pengeluaran perusahaan untuk mereka itu ada di muka. Dan ini tuh pada dasarnya hanya berarti bahwa perusahaan akan membayar semua yang dibutuhkan oleh artis, seperti pelatihan, pelajaran, makanan, asrama, dan berbagai hal lainnya. Dennis sendiri mengatakan bahwa kebanyakan idol tidak dibayar untuk waktu yang sangat lama nih guys, terutama jika mereka berasal dari perusahaan yang lebih kecil. Hal paling umum yang akan dilakukan oleh perusahaan adalah hal yang disebut kolateralisasi silang. Untuk tambahan informasi, kolateralisasi silang adalah istilah yang digunakan untuk agunan suatu pinjaman, juga digunakan sebagai jaminan atas pinjaman lain. Dan biasanya di industri bisnis musik, setiap album dan artis dirilis di sana. Mereka memiliki uang dan itu disebut receivables, yang berarti bahwa uang yang keluar akan dibayar kembali. Misal, jika proyek ini nggak berhasil, perusahaan nanti akan menganggapnya sebagai kerugian dan barulah dilanjutkan ke proyek yang berikutnya. Dan apa yang dilakukan oleh kolateralisasi silang adalah bahwa setiap proyek yang kalian lakukan kemudian di masa depan nih, jika kamu tidak bisa menutup yang tadi, maka semua uang yang kalian hasilkan di masa depan, kamu nggak akan mendapatkan uang atau gaji sampai uang itu diperoleh kembali.
That's why ini juga menjadi salah satu alasan kenapa banyak banget idol K-pop yang belum terima gaji dalam jangka waktu yang cukup lama. Begitu guys. Dan Yorobun, tahu gak sih? Ada juga nih fakta lain yang sudah diungkapkan oleh Dennis. Ketika ada seorang member dari grup tersebut yang mendapatkan kesepakatan suatu brand, uang yang didapatkan dari kesepakatan ini biasanya akan dibagikan kepada member-member yang lain juga. Jadi bukan hanya member ini teman-teman yang dapetin duit tersebut, tapi juga dibagi kepada member-member yang lain. Dan biasanya digunakan juga untuk menutupi hutang-hutang mereka kepada agensi. Anyway, sebenarnya ini tuh bukan rahasia umum sih guys. Aku yakin buat kalian yang sudah ngikutin K-pop dari zaman baheula, dari zaman baheula enggak tuh, terutama dari generasi kedua deh. Kalian juga pasti sering denger sih story-story kayak gini. Ada member dari grup ini nanti akan ngebagi bagaimana pendapatan dari kesepakatan iklannya bersama dengan member-member yang lain. Misal ada member dari Crayon yang bernama Wei. Wei mengatakan bahwa Chrome Entertainment pada awalnya membuat member saling berbagi pendapatan individu secara merata. Namun peraturan itu pada akhirnya berubah dan mereka diberikan izin untuk mengambil seluruh pendapatan dari pekerjaan individu untuk diri sendiri. Hal ini juga berlaku guys bagi biaya operasi plastik maupun mengubah warna rambut. Setelah peraturan diubah, mereka harus membayar dari pendapatan sendiri, alih-alih dari gaji grup. Dia juga menambahkan bahwa member tetap dapat diskusi kok untuk menegosiasikan penyelesaian kontrak jika ada yang membuat mereka nggak nyaman. Kemudian ada juga Suzy. Suzy mengakui bahwa dulu dia dan rekan grupnya masih membagi rata penghasilan individu pada setiap member. Namun peraturan itu sudah berubah ketika agensi mengizinkan mereka menyimpan pendapatan dari pekerjaan individunya masing-masing. Terus di Tiara, ada salah satu membernya yakni Enjong juga mengatakan bahwa penghasilan iklan individu juga dibagi dengan rekan segrup. Namun anggota yang mendapatkan proyek itu akan menerima sedikit lebih banyak, lalu membagi sisanya kepada member-member yang lain. Pembagian tersebut juga tergantung nih guys pada kontrak masing-masing member. Jadi kemungkinan ada sedikit perbedaan terkait hal ini di antara mereka. So kesimpulannya adalah bagaimana kesepakatan mereka dengan agensi. Begitu sih guys. Dan Yorobun tidak hanya tentang bagaimana pendapatan dari seorang member yang dibagi dengan rekan grupnya, tapi Dennis juga membahas tentang bagaimana gaji dari seorang idol di acara musik. Sebenarnya ini tuh sudah sempat kita bahas sih guys di beberapa video-video sebelumnya. Di video itu aku sudah menjawab tentang beberapa pertanyaan dari para netizen, yang mana banyak banget dari netizen yang bertanya-tanya, "Kak, kalau di acara musik itu idolnya bayar nggak sih?" Yorobun, untuk tampil di acara musik idolnya itu nggak bayar. Mereka lah yang justru dibayar, tapi bayarannya itu memang ya begitu Yorobun, seadanya sih kalau menurut aku, nggak sebanding gitu dengan pengeluaran mereka. Karena nih pengeluaran mereka buat tampil di acara musik itu gede cuy, gak main-main, gede loh. Dan itu bukan rahasia umum lagi guys, udah banyak banget yang nge-spill. Terbaru ya, kita bahas yang terbaru nih. Ada member dari Picton yang bernama Hanse. Adapun untuk Hanse melalui bubble-nya menceritakan kayak gini. Coba ya kita baca story-nya Hanse. Pertunjukan musik itu bagus, sangat menyenangkan, tapi nggak menghasilkan banyak keuntungan. Ini tidak memberikan efek promosi yang besar, seperti yang terjadi di generasi kedua. Dan biaya untuk tampil di acara musik selama 1 minggu adalah sekitar 10 juta Korea won. Sedangkan biaya penampilan untuk setiap grup idol per acara musik adalah sekitar 50.000 Korea won. Maksudnya adalah bayarannya guys. Kemudian dia juga menambahkan, aku nggak tahu ya apakah jumlahnya meningkat akhir-akhir ini, tapi dulu ya biaya penampilan untuk satu acara musik atau bayarannya nih itu adalah 50.000 Korea won per tim. Begitulah yang terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa satu tim itu digaji 50.000 Korea won oleh acara musik. Kemudian Hanse juga sudah nge-spill nih guys tentang bagaimana pengeluaran mereka untuk melakukan promosi di acara musik. Dalam statement-nya Hanse mengatakan, selain itu ketika kalian melakukan comeback, kalian harus lihat keren kan? Jadi kalian itu harus menyiapkan set panggung, termasuk rambut dan juga riasan atau makeup, biaya penata rambut, biaya staff, terus biaya makanan, makanan ringan atau snack dan juga minuman. Jadi biayanya 20 juta Korea won. Wah gila banget sih biayanya cuy, banyak banget ya. Inilah sebabnya mengapa ini tuh adalah permainan yang nggak mungkin dilakukan oleh sebagian besar tim. Daripada tampil di acara musik, lebih baik menggunakan uang itu untuk syuting video musik lain. Ini sebenarnya hal-hal yang tidak perlu kubagikan sih, tetapi beberapa orang penasaran. Setuju sih. Daripada ngabisin budget gitu ya untuk ke promosi di acara musik, lebih baik ya kita investasikan aja gitu di tempat lain. Misal untuk meningkatkan kualitas video musik ataupun untuk promosi lainnya. Adapun untuk Dennis sendiri mengungkapkan detail-detail yang belum diceritakan oleh Hanse. Berbeda dengan Hanse, dia mengatakan bahwa selama promosi, dia melihat grupnya mendapatkan sekitar $45 per pertunjukan musik selama berada di grup. Dan dia juga terkejut dengan jumlah yang menurutnya sangat rendah
Dan Yorobun perlu dicatat 45 US dollar ini untuk satu tim. Satu tim. Dan 45 ini akan dibagi ke 5 member. Jadi berapa deh satu member dapat? Satu membernya mendapatkan 9 US dollar saja. 9 US dollar berapa rupiah ya guys? Ada yang tahu? Ntar komen di kolom komentar. Adapun Dennis mengatakan bahwa tujuannya untuk promosi di acara musik itu bukan untuk menghasilkan duit, tetapi untuk mempromosikan musik mereka. Dan sama seperti yang diungkapkan oleh Hanse, bahkan melakukan banyak pertunjukan musik itu tidak akan menghasilkan lebih banyak uang, dikarenakan bagaimana biaya panggung yang cukup besar. Pada akhir video, Dennis mengatakan dirinya itu tidak menyalahkan agensi. Dapat digarisbawahi, nggak menyalahkan agensi. Dan dia juga mengatakan bahwa selama aktif, dia nggak mendapatkan bayaran. Dicatat, Dennis nggak mendapatkan bayaran. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat ya guys statement yang itu. It's not gonna work. I'm not blaming the companies. I'm not saying that they're awful or horrible. I would like to honestly not like to just imagine that they're robbing these kids blind. But at the end of the day, business is business. Benar sih. So they need to get their money back and they need to earn money in order to stay afloat. Benar However, sih. I just don't like the fact that they base their success or their income on players. So unfortunately, no, I did not get paid quite literally a single cent from my time as an idol, but it was for the plot, I guess. It was for the experience, and through that, I got to know you guys. So I try to take it in stride and be grateful for the opportunity that I was given, even though there were some unfavorable parts about it. So all in all, no, I did not get paid. Some people do get paid, and some people don't. It's just kind of a thing, and it depends on how well your group does and how much money the company's putting into and where your break even is. But yeah, I didn't make any money. If that answers your question, but I hope So this makes positive sense, vibe. and let me know if there's any other questions you have, I guess. Thanks for watching. Bye. Alright everyone, jadi seperti itulah bagaimana jawaban dari Dennis. Jadi kan ada yang nanya nih, kamu dibayar nggak sih? Dan Dennis menjawab, dirinya nggak dibayar. Seperti itu. Tapi meskipun demikian, dia tetap mengambil sisi positifnya. Sisi positifnya adalah dia itu mendapatkan pengalaman dan juga mengenal kalian semua. Seperti itu. Anyway, bagaimana pendapat kalian usai mendengarkan cerita yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Cukup sekian untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi terbarunya. I'm Solke pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Nanti langsung saja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.